Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bagus Nursyah Abdillah. Kembali membahas mengenai kondisi geografis Indonesia. Tapi kali ini kita membahas mengenai kondisi iklim Indonesia. Yang sebelumnya kita telah membahas mengenai letak astronomis, geografis, dan wilayah Indonesia. Oke, langsung saja kita ke iklim Indonesia. Oke, kondisi iklim Indonesia. Yang pertama kita bahas, ini khusus untuk Indonesia ya. Jadi memang iklim itu ada berbagai macam, ada iklim tropis, iklim sedang, iklim dingin. Itu yang ada di berbagai macam negara. Kalau Indonesia sendiri terletak di daerah iklim tropis yang dimana memang sudah dilalui oleh garis khatulistiwa yang sudah saya jelaskan kemarin. Apa yang menyebabkan, apa yang menjadikan, apa yang terjadi bila Indonesia dilalui garis khatulistiwa. Oke, yang pertama iklim tropis. Macam-macam iklim tropis. Pertama kita akan mengenal mengenai iklim musim, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Untuk angin muson barat, dia itu terjadi dikarenakan adanya angin yang mengarah dari wilayah Asia menuju ke Indonesia. Itu yang menyebabkan Indonesia memiliki musim penghujan. Ya, jadi dia itu kalau dulu kan bisa ditebak dari bulan November sampai bulan April itu ada musim penghujan. Itu disebabkan oleh angin muson barat. Sedangkan angin muson timur itu terjadi dikarenakan adanya angin yang dari arah Australia menuju ke Indonesia. Nah, Australia kan daerahnya itu panas, banyak padang pasir, sehingga menjadikan dia itu membawa angin panas, yang menyebabkan Indonesia memiliki musim kemarau. Biasanya kalau dulu itu terjadi di bulan Oktober, bulan Mei sampai bulan Oktober. Itu dulu. Dalam artian sekarang itu sudah tidak bisa ditebak lagi. Sekarang hujannya bulan apa, musim kemaraunya bulan apa, sudah tidak bisa ditebak lagi. Oke, selanjutnya iklim tropika. Iklim tropika ini disebabkan karena Indonesia terletak di garis khatulistiwa. Ya, yang menyebabkan rata-rata suhu udaranya harian bulanan lebih tinggi, ya ini 18 derajat Celcius. Lalu ada iklim laut. Iklim laut itu terbagi atas dua, yaitu terjadi karena adanya angin darat dan angin laut. Angin darat itu angin yang berhembus dari darat ke laut, yakni terjadi pada malam hari. Biasanya kan digunakan untuk para nelayan mencari ikan. Sedangkan angin laut itu berhembus dari laut ke darat dan yang terjadi pada siang hari. Biasanya dijadikan untuk nelayan untuk pulang cari ikan. Itu perbedaannya. Oke, sekarang musim Indonesia. Musim Indonesia terbagi atas musim penghujan, musim kemarau, dan musim pancaroba. Sudah kalian tahu kan musim penghujan kayak gimana? Nah, kalau dulu memang benar musim penghujan ada di bulan November sampai bulan April. Tapi sekarang sudah tidak bisa diprediksi lagi. Sama dengan musim kemarau yang terjadi pada bulan Mei sampai bulan Oktober. Itu dulu. Nah, kalau musim pancaroba berarti transisi antara musim penghujan ke musim kemarau. Oke, musim di Indonesia sudah jelas ya. Sekarang saya jelaskan mengenai angin muson barat tadi. Kalau angin muson barat ya, ini berarti kan atas ini kawasan Asia.
dari kawasan Asia, ini kan ada Eropa, ini membawa udara yang sejuk, banyak pegunungan, sehingga bila melintasi wilayah Indonesia, mereka membawa udara yang dingin, menyebabkan hujan. Sedangkan kalau angin muson timur, dia itu melewatinya dari Australia terlebih dahulu. Dan dari Australia ini, dia itu membawa udara panas. Jadi kan wilayah Australia itu banyak yang gurun pasir, banyak daerah yang kering tandus, hingga membawa udara panas, yang menyebabkan angin dari Australia menjadikan udara panas yang menyediakan musim kemarau. Oke, sekian yang bisa saya jelaskan. Untuk mungkin kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan nanti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.